kita lagi menunggu seorang teman akan pergi ke suatu tempat. kita mau pergi ke Pulau Caribbean. Bukan. Despero. Ayo kita ke Kayangan. Nih. Tapi ada obanun bawa? Nanti mah. Ya, ayo. Nggak ada. Supaya lebih seru kayaknya kita kasih musik. Oke. Sudah sampai di Pulau Kayangan. Belum di Pulau Enam. Oh, belum di Dermaga. Pulau Kayangan. Ya, pertama saya ucapkan selamat datang kepada adik-adik dari Tuming Abu. Saya tahu adik-adik memiliki sebuah talenta dan kreativitas untuk mencari ruang interaksi, mencari sebuah ide-ide kreatif yang kami yakin sekali berusaha untuk mengangkat apa yang namanya potensi daerah, apa yang namanya kearifan lokal. Nah, saat ini kita berada di Pulau Kayangan. Apa memang ambil pakai sepatu? Orang mau pergi di pantai. Pulau Kayangan berada di zona 1, yaitu pulau yang sangat dekat dari daratan utama di kota Makassar ini. Nah, publik harus tahu bahwa Pulau Kayangan ini namanya kita sendiri belum terlalu memahami kapan sebenarnya dinamakan Pulau Kayangan. Tetapi saya yakin di masa lalu pulau merupakan impian semua masyarakat, impian semua warga. Sehingga ini dikatakan pulau impian. Siapa saja yang berhasil ke pulau saat itu berarti orang yang sudah meraih impiannya saat itu ya, karena mungkin tahun 20-an, 30-an saat penjajah masih ada di kota Makassar. Enak sekali nih liburan yang tidak jauh-jauh dari kota. Mau keliling-keliling dulu. Puski. Pus. Ngapain? Kau dulu. Oh iya. Sorry, pelan. Gosok lagi dulu. Gosok lagi. Sesuai dengan catatan yang ada di literatur yang saya pernah temukan di histori, Kayangan sebelumnya bernama Pulau Moroks. Pulau Moroks itu dalam arti kalau saya tafsirkan adalah batu karang dan gugusan pasir-pasir. Jadi batu karang yang menjebak pasir. Tetapi pemirsa harus tahu bahwa di bawah pasir ini banyak sekali bangkai kapal besi, yaitu kapal-kapal bunker, entah itu milik Belanda atau milik Jepang. Banyak sekali. Oh Subaidah, mengapa kau meninggalkanku begitu saja? Kau membuat dunia ini hampa. Air laut sudah tidak terasa lagi rasanya. Dulu rasa garam. Awan sekarang sudah tidak ada. Tinggal warna putih. Langit biru-biru. Sebagai gerbang Indonesia Timur, Makassar harus berbenah, yang salah satunya menyiapkan destinasi-destinasi baru untuk menghiasi dan memenuhi kebutuhan para wisatawan yang datang ke kota Makassar, baik itu domestik maupun mancanegara. Bahkan untuk warga kota Makassar sendiri, saya yakin sekali bahwa di luar sana sudah terjadi titik kejenuhan. Kayangan menghadirkan konsep yang baru,
Insya Allah mohon doa publik, kita akan melakukan renovasi. Salah satu konsepnya dengan menghadirkan monumen Putri Duyung. Jadi di sini nanti ini sementara dibangun nanti monumen Putri Duyung. Nah, Putri Duyung ini akan dibangun tinggi-tinggi. Tulang ikan duyung yang didapat yang ada ceritanya. Nanti kita dengar ceritanya lah. Ini asli ini nah. Tapi rahang-rahangnya ini saya lihat mirip ini. Putri Duyung itu merupakan sebuah legenda cerita yang tentu saja itu sudah lazim didengar di masyarakat. Meskipun memang di pulau ini ada artefak yang terkait dengan duyung. Kita nggak tahu apakah itu penjantan atau betina. Tetapi dahulu kala di sini itu banyak ikan duyung, banyak ikan lumba-lumba, banyak ikan hiu. Seiring dengan aktivitas eksploitasi laut oleh para manusia yang tidak menghadirkan keseimbangan alam, membuat ikan-ikan tersebut menjauh. Ya bisa saja dengan kehadiran monumen Putri Duyung ini bisa mengembalikan semua spesies-spesies laut yang dulu menjadi kejayaan di Selat Makassar ini. Nah, Putri Duyung kita harapkan akan menjadi ikon Pulau Kayangan, bukan saja menjadi ikon Pulau Kayangan, tetapi akan menjadi ikon Kota Makassar. Kita berharap dan kita mendambakan wisatawan domestik mancanegara yang merasa belum lengkap rasanya ke Kota Makassar kalau tidak selfie di patung Putri Duyung tersebut. Bagaimana DJ sekarang ini, Sten? Tronix. Nama. Alhamdulillah jalan lancar. Aktivitas juga mau skate, mau main DJ, mau urus pulau. Nah, Sekarang ada kerjaan, Nah. urus pulau. tapi kukira ada channel YouTube nu. Ada dong. Ya. Bisa di subscribe Austin TV. Oh, main di TV dia, bukan YouTube. Dan ke depan juga Pulau Kayangan ini kita berharap bisa menjadi venue untuk kegiatan-kegiatan semacam festival ataukah semacam meeting ataukah bahkan event-event seperti pesta pantai, rave party, lalu mungkin juga wedding kalau memang ada yang mau dengan tema laut dan sebagainya. Jadi seperti itu. Datanglah ke Pulau Kayangan. Oke, karena di sini jaringan bagus, kita baca-baca pertanyaan dulu dari teman-teman di Instagram. Dari Aurelia Rahma. Kak Abu, kenapa begitu sekali muka tak? Begitu sekali bagaimana? Azikin Jamil, kenapa ndak pernah ki gambar-gambar? Dari Kuse titik Mitch, cewek idaman Tumbin dan Abu seperti apa? Oke. Ya, saya Kalau- saya dulu. Iya. Saya kalau soal cewek Bermi cantik, yang penting kaya. Biasa Gitu, juga. ya. Saya yang sederhana aja, yang pepita piris banget. Dari Ari Nugroho, Tumbing Abu, bagaimana caranya kasih kembali mantan? Ada mantranya. Kutikan ah. Klakus nai, plakun play, klakun play, Daun. Dan selanjutnya Minum air hangat 3 gelas. madu 1 sendok Sama lidah katimbang. Dari Arka Mahmubadet, Tumbing Abu, kenapa ndak pernah kisoti sama cewek tak? Atau ndak ada mungkin cewek tak? Sorry nah. Bukannya bilang sombong tuh. Tapi memang ndak ada. Karmilam 92, Kak, bagaimana cara tak bilang suka sama cowok? Dari kami itu ada 2 tipsnya. Yang pertama dengan cara kode lampu. Kalau ada itu cewek disuka, kasih nyala senter, bisa Senter. toh? bawa senter, kode-kode. Nah, Kalau kode dia lampu. mulai apa ini? Mulai terkode. Yang kedua itu kode keras. Nah, Kalau ada lewat itu Kode target tak, target dah. langsung berteriak, woi, baru langsung joget begini. Kita lagi menikmati sunset. Oke, Jess. Sekarang kita menuju kembali ke rumah untuk tidur. Istirahat. Hari yang menyenangkan bisa kita di laut hari ini.
Oke, sekarang kita sudah tiba di Dermaga Bay. Marina Bay. Marina Bay. Walaupun tadi memang berhenti di tengah jalan kapal kah karena habis bensin. Tapi alhamdulillah aman. Dinikmati video toh. Ya, ada hikmahnya bisa kan gambar ya. Pulang. Oke, let's go. Let's go. Makasih Chen sudah nonton Daily Tuming Abu. Apa lagi?